Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu kembali sentil kasus KTP elektronik. BW atau Bambang Wijoyanto nama Ganjar dikonfirmasi dua saksi ya, dan ini terkait dengan mega korupsi KTP elektronik yang hingga saat ini ya belum ada kepastian untuk bisa mempidanakan orang-orang yang benar terlibat ya. Kadang hanya berhenti pada satu orang saja yang kemudian ketika menyentuh orang-orang yang penting itu tidak dilanjutkan ya. Ini sesuai dilansir oleh Airmol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, kasus mega korupsi KTP elektronik memang sudah memenjarakan sejumlah orang. Setidaknya ada 8 orang yang terdiri dari pejabat kementerian, politisi DPR, dan pengusaha yang kini harus merasakan mendekam di balik jeruji besi. Salah satunya yang pasti diingat adalah mantan anggota DPR RI Setia Novanto. Namun demikian, publik menilai masih ada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam korupsi berjamaah ini, tapi belum tersentuh pengadilan. Di dalam dakwaan dirumuskan secara fix berapa persen untuk dewan, kalau nggak salah 5-7%. Berapa persen untuk pemerintahan, ada klaster pembagian per grup, ujar mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Wijoyanto dalam podcast yang diunggah kanal YouTube Novel Baswedan yang dikutip redaksi Kamis. Terus ada lagi klaster pembagian orang per orang di Komisi 2 DPR RI. Disitulah pertama kali nama Ganjar Pranowo disebut. Imbuhnya, Bambang menambahkan keterlibatan Ganjar tersebut dikonfirmasi melalui keterangan saksi, yaitu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nasaruddin. Dituturkan, Bambang Nasaruddin mengaku melihat sendiri proses kesepakatan bagi-bagi uang dengan Ganjar yang terjadi di ruangan Mustoko Weni. Di situ awalnya ada tawar-menawar $120.000 AS, tapi akhirnya menjadi $520.000 AS. Ketika dikejar hakim, Nasaruddin mengatakan, "Ya, saya melihat sendiri, saya diundang di ruangannya Mustoko Weni," papar BW, sapaan akrabnya. Selain itu, adanya kesepakatan pembagian kepada Ganjar itu juga dikonfirmasi oleh Setia Novanto, tapi kata BW, Setia Novanto tidak melihat langsung. Ia mendengar dari Mustoko Weni, Ignatius Mulyono, terus Miriam yang kalau nggak salah dalam kasus keterangan palsu terbukti bersalah, jelas BW. Kasus mega korupsi proyek KTPL mulai lebih terbongkar setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nasaruddin berkicau di pengadilan. KPK pun mengungkap adanya kong kali kong secara sistemik yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN hingga pengusaha dalam proyek pengadaan KTPL pada 2011 sampai 2012 ini. Akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait dengan KTPL yang ada pihak-pihak yang belum ya untuk diproses di pengadilan yang sudah menikmati ya. Nama Ganjar dikonfirmasi dua saksi, dan ini menjadikan hal yang harusnya penegakan hukum ya mempunyai equality before the law ya. Kasus-kasus yang jelas ya, ada buktinya, ada saksinya, segera proses gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh korupsi adalah korupsi ya. Ketika korupsi itu dilakukan ya silakan gitu ya untuk diproses ya, dan tidak melihat ya siapa orang tersebut ya, apa jabatannya, dan dari mana backgroundnya gitu ya. Dan ini coba ya, kalau kita menilik ya kasus-kasus yang lebih jelas ya, kalau ada saksinya ya proses gitu ya, karena undang-undang KPK juga menyampaikan minimal 2 alat bukti itu bisa diproses ya. Nah, ini lebih jelas ya dibandingkan dengan memproses kasus yang tidak jelas, misalnya kasus Formula E yang coba untuk dicari-cari ya kesalahannya, dan coba-coba ya untuk tersangkakan Anies ya. Padahal hingga saat ini bukti itu tidak ada gitu ya, merugikan negara, bahkan uang masuk ke kantong Anies pun ya itu yang coba dikejar tidak ada seperti itu ya. Dan ini yang terjadi ya, justru yang lebih jelas yaitu tentang KTP elektronik ya, terus menerus dijadikan perbincangan, tetapi pihak penegak hukum kadang tidak berani ya, dalam tanda kutip, untuk memproses orang-orang yang
sudah mempunyai ya backing di belakangnya ya. Harusnya kalau menerapkan equality before the law ya proseslah orang-orang yang terbukti ya mempunyai barang bukti, termasuk kalau ada saksi ya. Ini juga disampaikan oleh Bambang Wijoyanto terkait nama Ganjar yang sudah mempunyai 2 saksi gitu ya. Jadi hal yang sudah ceto welo-welo kadang kesampingkan, tetapi hal yang masih abu-abu bahkan tidak ada barang buktinya coba untuk dicari sebagai bentuk untuk penjagalan. Itu yang coba dilakukan dalam kasus Formula E ya, yang hingga saat ini belum bisa mentersangkakan Anies karena memang tidak ada bukti gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang menjadi ujian bagi penegak hukum ya, apakah bisa bersifat equality before the law ya, atau hanya memenuhi ya pesanan ya pihak-pihak tertentu ya yang syarat dengan kepentingan politik. Kita tunggu saja ke depan tentang apakah KTPL ini bisa dibuka lagi ya untuk mentersangkakan orang yang belum ya diproses pengadilan padahal sudah menikmati hasilnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.